Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, tokoh-tokoh masyarakat, kepada yang saya hormati Shahibul Hajah, Bapak Lut sekeluarga, hadirin hadirat rahimakumullah, mantir moge longpolongna dan gula sareng ngajunan emalam semangken menjadi penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita masuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan kajian tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-67, yang mana pada malam hari ini adalah pembahasan yang keempat kalinya yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat yang ke-67. Pembahasan yang pertama diselenggarakan 2 minggu yang lalu di kediaman Haji Bahut, dilanjutkan pada malam Jumat di kegiatan rutin di toko saya di daerah Pujer. Kemudian yang ketiga juga kegiatan rutin di toko saya setiap malam Jumat. Dan pada malam hari ini kita melanjutkan kajian yang keempat. Semua kajian yang berkaitan dengan tafsir surat Al-Baqarah, khususnya ayat yang ke-67, diupload di channel Koko Ustadz Official. Jadi hadirin hadirat bisa menonton videonya montero oning sambungannya mulai dari awal sampai semangket. Nah, surat Al-Baqarah ayat yang ke-67 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Qalu, mereka berkata, atattakhiduna huzwa, apakah engkau ingin menjadikan kami sebagai bahan olok-olokan? Qala, Nabi Musa menjawab, a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan golongan orang-orang yang bodoh. Dalam penjelasan sebelumnya, ayat mereka menceritakan sebuah peristiwa yang sangat besar yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Sekadima bede peristiwa pembunuhan yang pada 3 pertemuan sebelumnya diceritakan berbagai versinya. Ada yang menceritakan bahwa orang PTN mereka adalah seorang menjadi sesoki sokina takabra, PTN dipenakan semenarata takabra. Nah, kemudian versi yang lain menyampaikan bahwa ada seseorang yang kaya raya endi anak bini praben. Nah, anak bini prabennya karabin
Nah kebetulan orang sesoki neka endi penakanan neka terus lebur ke potrana sendiri neka. Nah akhirnya si pemuda ini melamar anak perempuan dari orang tua yang kaya. Nah ternyata lamarannya etolak. Apa mak etolak? Karena orang sesoki neka oning bahwa pemuda tersebut secara akhlak tidak baik, sehingga pemuda neka karena etolak sake ate neka asompa berniat ingin membunuh orang yang kaya ini. Anaknya akan dinikahi, orang tuanya akan dibunuh, hartanya akan diambil oleh si pemuda tersebut. Neka beberapa versinya. Nah kemudian versi yang lain juga menyampaikan bahwa sama bede paman sesoki soki nata katra yang dipenakan dua. Nah penakan neka bekerja sama kebe maten menjadinya. Cara membunuhnya juga berbeda-beda di dalam kajian tafsir yang sebelumnya. Ada setelah PTN bedein kaduk buang desa sebelah, ditaruh di depan rumahnya salah satu warga. Kemudian warga tersebut difitnah bahwa si warga tersebut yang melakukan pembunuhan. Kemudian versi yang berikutnya ada yang mengatakan bahwa orang tersebut dibunuh, kemudian esabe di sebuah batas kota sekadima syariat cuman Nabi Musa. Kalau terjadi sebuah pembunuhan, apabila jenazahnya berada di antara dua desa, neka eokor sedima paling semak ke desa tersebut, maka yang akan dikenakan hukuman adalah penduduk desa yang jaraknya mendekati jenazah ini. Jadi ini berbagai macam versinya. Nah, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah ketika orang Israel bertengkar ataukah saling tuduh menuduh siapa yang melakukan pembunuhan, karena si pembunuh neka menimpakan kesalahan kepada orang lain, membuat skenario ada orang yang difitnah, tidak ketemu siapa pembunuhnya, maka Nabi Musa alaihissalam memerintahkan untuk menyembelih sapi betina. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Nah ketika diperintahkan kebe abli sampai bini, bangsa Israel mereka protes ke Nabi Musa, qalu atattakhiduna huzwa, wahai Musa, apakah engkau ingin menjadikan kami sebagai bahan olok-olokan? Kenapa kok mereka punya buruk sangka kepada Nabi Musa? Karena menurut akalnya mereka tak masuk akal. Ngapor ke Nabi Musa, teroon ingsa pasematen di Nabi Musa pakon abli sampai bini. Kenapa hubungannya sampai bini sareng orang mate? Padahal Nabi Musa secara tegas mengatakan innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Nabi Musa menggunakan nama Allah di dalam memerintahkan bangsa Israel untuk menyembelih sapi betina. Nah harusnya bangsa Israel mereka kan oning bahwa Nabi Musa mereka adalah utusan Allah, dan oning bahwa yang namanya Nabi tak mungkin lecet, apalagi yang dibawa adalah nama Allah. Tapi justru mereka curiga kepada Nabi Musa, bahkan curiga kepada Allah. Jangan-jangan Allah dan Nabi Musa mereka kun akebe con-con, hanya membuat bahan bercandaan saja. Makanya Nabi Musa mengulangi lagi kalimatnya dengan a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Diulangi oleh Nabi Musa dengan nama Allah, berlindung dari golongan kelompok perbuatan orang-orang bodoh alias bunggen. Nah akhirnya dicari oleh bangsa Israel ini
Nah, kalau seumpama Bani Israel neka tak kebiruah, Bani Israel neka orang pinter, tapi saking pentera, akhirnya banyak kesulitan-kesulitan yang menimpa dirinya akibat terlalu mengandalkan kepandaiannya. Ketika diperintahkan menyembelih sapi betina, mestinya pokok beda sapi bini beli kan mare pon perkara. Nah, karena mereka orang pinter setan di kelakuan, atanya ke Nabi Musa, mon sapi betina ini tak jelas kepada kita. Coba jelaskan kepada kita, nah sapi betina yang dimaksud ini sapi betina yang bagaimana? Dijawab oleh Nabi Musa melalui petunjuknya Allah yang nanti akan kita kaji di ayat yang selanjutnya. Sapi betina yang diminta adalah la faridun wala bikrun awanun baina dzalika. Sapinya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Faridun neka artinya ren bini sepon akabin. Neka namanya faridun. Jadi membeda ren bini hanya ma farid kita akabin salah neka. Karena nama arti faridun adalah ren bini se akabin. Bikrun neka artinya ren bini seki praben. Jadi bikrun neka artinya praben. Membeda orang pon akabin hanya ma bikrun neka kelewat juga. Sapi yang diminta ini adalah pertengahan antara faridun dan bikrun. Tak pakai tua, tak pakai mode. Jadi sampai pada puncak kekuatannya. Karena yang laki sama yang bini, mereka kan ada masa-masa usia saya paling sehat, paling kuat. Nah sampai juga seneka beda usia sekadima sampai mereka sampai kepada puncak kekuatannya. Nah ketika diceritakan oleh Nabi Musa bahwa ciri-ciri sapi ini tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda yang berada di tengah-tengahnya, apakah mereka berhenti dan langsung mencari sapinya? Ternyata tidak. Katanya boleh. Bernama sapi ini kan apa? Jadi mereka orang kelakuan. Bernama apa? Dijawab oleh Nabi Musa melalui petunjuk Allah. Launuha sofraun faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Warnanya kuning menyala-nyala, kuning berkilauan, tasurrun nadirin. Siapa saja yang memandangnya maka hatinya akan gembira. Beda saya ngabes, orang pertama lebur, orang kedua lebur, saya nomor telok tak lebur berarti bineka sapena. Pokoknya syaratnya Kabri harus gembira atau senang melihat sapi tersebut. Setelah dijelaskan warna sapinya, mereka pun berurut kan, soalnya resape, tak pakai tua, tak pakai mode, bernama kuning berkilauan, yang membuat orang memandangnya akan gembira. Mestinya akan langsung nyari, tapi karena kurang kerjaan katanya boleh. Nah itu terus kriterianya seperti apa sapi betina ini? Dijelaskan oleh Nabi Musa melalui petunjuk Allah, sapi betina ini adalah sapi yang tidak pernah digunakan untuk membajak sawah, sapi yang tidak digunakan untuk mengairi, sapi yang tidak pernah punya anak, dan sapi yang tidak ada cacat atau belang sedikit pun. Nah, dari kriteria mereka, akhirnya bangsa Israel para tak nemu, hampir tidak ketemu sapi tersebut. Akhirnya oleh Allah ditakdirkan sapi mereka ditemui dengan harga yang sangat mahal. Nah sekarang yang akan kita bahas sapi mereka endina sapa. Sapi yang diceritakan dengan kriteria yang begitu hebat itu punyanya siapa? Menurut kitab tafsir Ibnu Katsir ada beberapa versi. Tapi yang akan kita kaji pada malam hari ini, sapi betina itu adalah miliknya seorang pemuda. Bedereng mode, endik bapak naneka pedung.
Nah, bapaknya ini punya kebiasaan kalau nyimpen uang, nyimpen pese, neka esabe lemari, lemari na kunci. Apa bahasa Jawa kunci? Hah? Kancing. Hah? Kancing. Jadi lemari neka kancing, anu agak aneh kunci. Kancing. Lemari neka kancing, kuncinya neka esabe bebenah bental. Jadi pesena beda dalam lemari, lemari na kancing, kunci na neka beda bebenah bental. Bental lah dungi sareng pakna. Nah, si pemuda ini endi lebur-leburan mutiara. Mau zaman semangken mungkin lebur ke batu akik. Nah, mereka lebur ke mutiara. Man nyaman tojuk beda orang aja mutiara. Tetapi kanak-kanak mode neka si pemuda ini yang bapaknya tidur. Ini beli mutiara saya ini harganya 60.000 dirham. Si pemuda neka ngabes mutiara neka lebur terowongan le kayak pak nakan si tedu kunci na beda bebena bentala seeredungi sareng pak na akhirnya ngocak si pemuda neka, kamu kan jual mutiaranya 60.000 dirham. Kalau kamu mau sabar, tunggu bapak saya bangun, deki mon pak gula jeke, neka beli sebidang ebu dirham, tapi akan saya beli 70.000 dirham. Jadi sabar, tunggu bapak saya bangun, mon pak na jeke ongke regena. Dari jualnya 60.000 jadi 70.000. Saya ada ke tak sabar. Sudah, ndak usah 60.000 sudah. Pak nabok neria jagain, deki wingko jualan 50.000 dirham. Tolong bisa ada ke yang membeli menaikkan harganya, yang menjual menurunkan harganya. Nah, kemudian si pembeli ini, si pemuda ini, karena takdimnya pada bapaknya, tidak mau mengganggu tidurnya bapaknya, si pemuda ini mengatakan, ndak, kalau suruh bangunin bapak saya ndak mau. Kalau kamu mau sabar, sudah dah, saya naikkan lagi, kamu tak bayar 80.000 dirham. Saya ada ke tak sabar terlalu oleh pesen, terlalu lekas oleh pesen. Sudah dah, ndak usah 50.000, bapaknya kamu bangunin, nanti tak jual 40.000. Ini terus tawar menawar sampai akhirnya si pedagang ini membuka harganya, menjual mutiaranya seharga 30.000 dirham. Sementara si pemuda ini terus menerus menaikkan harganya sampai 100.000 dirham. Setelah pendapat 100.000 dirham, mangkel pemudanya. Saya ini sangat memuliakan orang tua saya menghormati orang tua saya. Tapi dari tadi kamu nyuruh saya untuk ganggu tidurnya bapak saya. Walaupun saya senang dengan mutiara yang kamu jual, karena kamu nyuruh saya untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua saya, mau dikasih gratis pun tidak akan saya terima. Jadi mangkel si pemuda neka. Nah, akhirnya si pedagang ini tersentuh dengan berbaktinya si pemuda tersebut. Mutiara neka dijadikan hadiah. Nah, ketika mutiara ini dipegang oleh si pemuda tersebut, Allah neka ngabes berbaktinya si anak ini. Barokah baktinya anak ini, mutiara yang tadi yang diberikan oleh Allah dirubah menjadi seekor sapi betina. Jadi ini peristiwa luar biasa. Jadi kalau zaman sekarang melek aki jadi sampai kan luar biasa nih kan. Nah, sapi betinanya bukan sembarangan sapi betina. Sapi betinanya warnanya kuning menyala-nyala, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, sebagaimana kriterianya yang disampaikan oleh Nabi Musa. Nah, setelah sapi betina ini, setelah mutiara neka jadi sapi betina, datang bangsa Israel. Saya posang nyare sampai, tak mau nemu neka kan nyare sampai. Akhirnya ketemu dengan si pemuda tersebut. Eta bersabena
mau dibeli. Pertama mau diborok mele sape sape bini borok sape lake. Kalau secara perhitungan dagang sape bini borok sape lake ontong apa rugi? Ontong kan, sape bini borok sape lake. Nah sendi sape ini kata anda enggak, ini sapinya langka, kamu kok enaknya sapi perempuan diborok cuma satu sapi laki. Betul, sampai naneka bini, kayak bini naneka langka, ada sendi, ongke ada kena dinaikkan lagi harganya sampai 5 ekor. Pakun tanda, ongke laki, ongke boleh, apa 10 ekor sapi laki-laki. Jadi satu sapi perempuan mau diborok 10 ekor sapi jantan. Orang mereka si pemuda mereka pakun tanda ngorok sapena. Akhirnya bangsa Israel mereka stres. Arya ebang ke menolong tak labaran. Nah dalam kondisi mereka bingung, si pemuda itu dibawa ke hadapan Nabi Musa alaihissalam. Mereka dalam kitab tafsirnya. Lalu mereka membawa si pemuda itu kepada Nabi Musa dan mereka berkata, hai Nabi Allah, sesungguhnya kami telah menemukan sapi betina itu berada di tangan lelaki muda ini, tetapi dia menolak memberikannya kepada kami, padahal kami telah memberinya harga yang pantas. Ya tembian soalnya Ibu Agus masih mau kukapi nih kan, kalau jadi gedung makanya mau kukapi. Jadi Esandi pemuda mereka menghadap kepada Nabi Musa laporan terus. Nabi Musa engkore laonle sapi yang dimaksud mereka pun oleh sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah. Sapi mereka endinareng mode kasih pemuda ini. Nah cuma masalahnya si pemuda ini tidak mau menjual sapinya, padahal sudah dibayar dengan harga yang pantas, yang mahal. Satu sapi perempuan ekolog 10 ekor sapi jantan, sapi laki-laki. Nah maka Nabi Musa alaihissalam berkata kepada si pemuda tersebut, berikanlah kepada mereka sapi betinamu itu. Jadi kurang lebih mohon bahasa empian ambula boleh saya terus lala sampai setong bini ekolog sampai lake sekolah kan launtong baca terus begila. Nah apa jawaban si pemuda tersebut? Si pemuda tersebut menjawab, wahai utusan Allah, aku lebih berhak terhadap harta bendaku. Mohon bahasa empian Nabi Musa kan saperia kan tangan di. Jadi apa canan kok itu lasan apa canan kok kan dina engkau. Sapi ini kan punya saya, terserah saya mau jual berapa. Nah maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, sodakna, engkau benar, pendertian. Apa makna dari cerita ini? Bahwa walaupun berhadapan dengan seorang utusan Allah, walaupun berhadapan dengan seorang ulama, selama ada hal yang berkaitan dengan hak kita dan kita dalam posisi yang benar, boleh kita memprotes guru kita, tentunya dengan akhlak yang baik. Jadi akhlaknya harus betul. Dan pembelajaran yang selanjutnya, walaupun Nabi Musa adalah utusannya Allah, walaupun Nabi Musa adalah gurunya, ketika dibenarkan oleh muridnya, ketika apa yang dikatakan itu salah dan dibenarkan oleh muridnya, Nabi Musa menerima dengan lapang dada. Semakin mereka akan bingung, orang tua, guru salah, enak diingatkan sama anaknya atau santrinya, jelas salah mereka. Oke, tak terima. Saya ini kan orang tuanya kamu, kamu itu anak saya ini kan gurunya kamu itu santri saya. Jadi kamu itu tidak boleh, itu durhaka namanya kalau menyalahkan saya. Padahal orang tua tidak selalu benar, guru juga tidak selalu benar.
Jadi kalau misalkan suatu saat melakukan kesalahan, seorang orang tua yang baik dan guru yang baik mau dengan lapang dada diingatkan oleh anak dan santrinya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Musa. Tapi yang muda juga begitu, mengengaki neka ngakui akhlak, tidak boleh dengan kalimat yang kasar, dengan ucapan-ucapan yang kotor. Selanjutnya Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, buatlah teman kalian ini rela. Nabi Musa, si pemuda ini punya sapi sesuai yang diminta, tapi minta harganya terlalu mahal. Akhirnya Nabi Musa nego kepada si pemuda, ambu jarang larang, begila. Si pemuda ini jawab, kan sampai nangkok, kan terserah kok, terserah saya mau dijual berapa. Nabi Musa menjawab, sodakta, engkau benar. Maka Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sudah derma beengkala sendi sampai kundria. Jadi berapapun yang dia minta kamu kasih kalau kamu butuh. Nah, apa yang terjadi? Ternyata terjadi negosiasi di situ. Si pemuda mereka pakun tanda ajuan sampai walaupun ditawarkan 10 ekor sapi. Akhirnya Bani Israel menang untuk supaya sapi ini ditukar dengan emas, yang mana sapinya ditimbang, setelah ketemu beratnya berapa akan ditukar dengan emas yang beratnya sama dengan sapinya. Umpama sampai mereka beratnya 200 kilo, jadi eporo emas 200 kilo. Mau sapi limosin saya aja kan bisa tekan 200 kilo. Nah, setelah ditukar emas seberat emas yang beratnya sama dengan sapi tersebut, si pemuda ini apakah mau? Tanda dipakun nolak pemuda mereka. Jadi Allah itu ingin menghukum bangsa Israel, disuruh nyari sampai bini, tanda langsung nyare pas beli, kebenyakan vokal, kebanyakan bertanya, akhirnya oleh Allah dibalas dengan pemuda saya tanda ajuan sapena kecuali dengan harga yang mahal. Akhirnya singkat cerita, mereka terus menambah nilai tukarnya hingga sampai 10 kali lipat emas seberat timbangan sapi betinanya. Akhirnya si pemuda memberikan sapi betinanya kepada mereka dan mengambil harganya. Jadi mau ende eporo itu senilai 10 kali lipat dari beratnya sapi tersebut. Umpama sapi neka 200 kilo, nasi pemuda neka baru mau ende eporo emas senilai 2000 kilo. Enak apa emas 2000 kilo neka? Neka beni miliaran boleh bisa triliunan. Apa makna dari kisah ini? Allah menjanjikan siapapun umat manusia, baik muslim maupun kafir, iman atau ingkar kepada Allah, selama dia berbakti kepada kedua orang tuanya, pasti akan diberikan kebaikan dan kenikmatan di dalam hidupnya. Kalau muslim berbakti kepada kedua orang tuanya, dia akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kalau dia non-muslim berbakti kepada orang tuanya, hidupnya di dunia akan diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah. Karena ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullahu fi suhtil walidaini. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Detik dari cerita ini, siapapun yang hadir pada malam hari ini yang punya orang tua masih hidup, jangan sampai durhaka kepada kedua orang tuanya. Jangan dengar ke orang tua. Di dalam Al-Quran diterangkan, inna yablughanal kibara ahaduhuma. Ketika orang tua kalian sampai pada usia tuanya,
reng tua neka mon pendepa ke usia senja neka abeli jadi nak kanak keni kone. Jadi secara kelakuan sebagian orang tua benikapi, sebagian orang tua kelakuannya akan kembali seperti anak kecil, sehingga akhirnya mangkel ke potrana. Nah, apa bedanya orang tua dengan anak? Anak melera enggak apa? Orang tua mereka bisa kenal ngatasin anak-anak, teka anak-anak punya. Tapi anak menghadapi orang tua yang kelakuannya kembali seperti anak kecil, banyak secara gelap. Imma yablughanna al-kibara ahaduhuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Jangan sekali-kali mengeluarkan kata-kata yang nadanya itu tak tepat. Kan, boen reh. Nah, ini tidak boleh, tak boleh. Jangankan membuat hati orang tua bersedih. Beda keletak apa tak nyaman kebeimpian sebagai anak itu akan menjadi musibah buat seorang anak. Apalagi sampai tak berubat, dikirim bukan rela tua nyosain kok naudzubillah min dzalik kan. Kalau ada anak model begitu, amatin sudah. Saya tidak pernah nemui dari zaman dulu anak yang berani kepada kedua orang tuanya hidupnya enak dan bahagia. Rata-rata anak sebengal ke orang tuanya ekonominya melarat, secara status sosial tidak dihargai oleh lingkungan masyarakatnya, rizkinya tidak barokah, oleh saya semangken sobung semangken. Beri saran pemerintah lambut kan ada BLT, oleh BLT beri bantuan langsung tunai, bantuan langsung kompes, oleh semangken kompes semangken. Maka siapapun yang hadir pada malam hari ini yang masih punya orang tuanya hidup, preman dari kenangan Kak Dinto, orang tua yang masih hidup ini muliakan hatinya, muliakan orangnya, gembirakan hatinya. Apa makanan kesukaannya, berikan. Apa pakaian yang disukai, berikan. Karena sehebat-hebatnya anak, mereka lebih hebat orang tua. Percaya ya. Montak percaya, orang tua bisa akhirnya anak. Kayak sobung anak bisa akhirnya orang tua. Berarti kan lebih hebat orang tua. Impian kan akhirnya sarang Pak. Nah, kayak impian tak bisa akhirnya Pak sarang Abu. Bahkan keguna salah seorang ulama, umpama impian di embuk naneka ikudung pas aja dan impian dari Pucang Anom mangkat ke Makkah. Jadi ibunya ini digendong terus jalan kaki dari Pucang Anom ke Makkah, karena saking kepinginnya ngantarkan orang tuanya ibadah haji, itu tidak akan membalas bahkan seperempatnya jasanya ibunya kepada anaknya. Bayangkan dari mulai proses hamilnya ngandung mode pun bisa, biasanya mangakan jadi tak nyaman makan, mulai tabuk bekerja biasanya mantedung mulai tak nyaman tedung, bejenang lahir lagi mon normal cak nereng bini saya melahirkan ya kan bini gula lawan ini. Perempuan yang melahirkan itu katanya sakit tabuk 1000 kalinya sakit perut yang paling sakit. 7 neka tabuk neka pol sakit 1000 kalinya itu masih lebih sakit melahirkan. Setelah lahir betokeni biasanya ibu nyaman tedung karena di ini akhirnya tak nyaman tedung. Coba bayangkan umpama Allah tidak masukkan sifat Rahman Rahim kepada si ibu tersebut, bisa cekek anak bola buat nyosain kok melolo, mulai dari dalam tabung buat nyosain kok ngakan tak nyaman ngakan, tedung tak nyaman tedung, sanlah lahir buat nangis melolo, rewel melolo, kemiin buang air besar, ada kotoran di tubuhnya,
neka bini gula neka pernah gula kan ngancain mau ngancuana ganti pempes pon se laju neka ekala esok CL dibersihkan. Setelah bersih persiapan masang pempes boleh neka akemi langsung kening muana bini gula. Umpama sombong sifat Rahman Rahimnya Allah yang masuk kepada hatinya ibu, napa tak yang kemeleng karena neka. Tapi bayangkan sifat Rahman Rahimnya Allah luar biasa, teka ekemiin walaupun dikasih berak tapi tetap rasa sayang, rasa cinta kepada anak tidak hilang. Mon anak nasake, masya Allah, tak nyaman tedung, tak nyaman ngakan. Bahkan doa kepada Allah, mon bisa sake neka borok dikel embuk nase sake anak-anak tak sake. Pas setelah tua kiri melolo impian. Padahal dokter ini impian akhir sosa korek tua. Apa nggak sih final? Jadi muliakan orang tuanya. Insya Allah kalau dimuliakan kedua orang tuanya pasti akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Takkan empian tak soki tak kira melarat ya. Meskipun takdirnya beri orang soki minimal tak melarat barokah berbakti kepada orang tua. Nah pertanyaannya semakin mon pak ibu nasobu ngomong di rumah bapak ibu sudah meninggal betul pak ibu kiodi gulanya kan kita ngaji Ustaz jadi gulanya kabur kalau pak ibu gula kiri melolong semakin pon sobu ngomong neka menyoal sekolah ada rumah kan pon sobu mau membahagiakan hatinya, hati yang mana yang mau dibahagiakan? Mau dikasih makanan yang disukai, cerita mata tak kelangakan. Mau dikasih pakaian, kelampi apa cerita sombong ngomong. Maka ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh seorang anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya, sementara orang tuanya sudah wafat. Yang pertama, kalau kita punya orang tua yang sudah wafat, jangan pernah lewat 1 hari tanpa mendoakan kedua orang tua kita. Minimal bacakan Al-Quran. Mohon kelar maca Yasin, baca aki Yasin benar. Mohon tak kelar, ki minimal Al-Fatihah. Mohon Al-Fatihah tak kelar, ki mata beli. Asalnya Al-Fatihah tak kelar, kan sarah ya. Setiap sholat 5 waktu bacakan Al-Fatihah untuk kedua orang tuanya yang sudah wafat. Jangan pernah 1 hari pun putus mendoakan kedua orang tua. Yang kedua, napa kebiasaan Pak Embu nampian seki odik nekasih bagus empian terus lagi. Umpama bapak ibunya ini ahli sholat malam empian terus lagi abajeng malam. Umpama bapak ibunya ini ahli sholat jamaah di masjid peterosaki empian abajeng ke masjid ajamaah. Umpama bapak ibunya ahli puasa sunnah peterosaki. Maka setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya yang diteruskan oleh anaknya ketika orang tuanya sudah wafat, setiap ibadah kebaikan yang dilakukan oleh anak yang mencontoh orang tuanya, pahalanya akan diberikan kepada orang tuanya yang sudah wafat tanpa mengurangi pahala anak tersebut. Empian apa sah karena Pak Embuna apa sah. Oh Pak Embu nekaman masuk bulan Rejab biasanya apa sah 10 hari pertama. Empian norok ngikuti puasa 10 hari. Maka ketika puasa 10 hari di bulan Rajab, pahala si anak tidak dikurangi, bapak ibunya yang sudah wafat mendapatkan pahala yang sama seperti anaknya. Ini yang dinamakan waladin sholihin
yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, bukan hanya mendoakan secara lisan tapi melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang dicontohkan oleh bapak ibunya, itu sama dengan mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian abejeng, poning abejeng kan ngabus pambunga abejeng, mon abejeng kita oning. Bapak ibunya sholat dilihat oleh anaknya, dicontoh. Begitu bapak ibunya sudah meninggal, anaknya ini sholat, usolli fardhal isya'i, Allahu Akbar. Tidak ada niatan mendoakan bapak ibunya, tidak ada niatan mengatakan saya sholat isya, saya khususkan untuk bapak dan ibu saya, mereka sobu. Tapi walaupun tidak dikhususkan kepada bapak ibunya, karena anak ini tahu sholat dari bapak ibunya, pahalanya langsung mengalir kepada bapak dan ibunya. Nah, mereka nyamana mandi anak soleh. Jadi impian manfaat guna pon sobun omor, ingin berbakti kepada kedua orang tua, kalau abah teh contoh, lakukan, teruskan setiap kebiasaan baik yang dilakukan semasa hidupnya. Saya nomor telok, kalau ingin berbakti kepada kedua orang tua saya sobun omor, teruskan bangun silaturahim dengan sahabat-sahabat baiknya semasa hidupnya. Cakancana Pak Ibu Nampian Syekh Odi neka sekren bangun silaturahim, muliakan sahabat-sahabatnya, muliakan saudara-saudaranya. Kalau sahabat-sahabat orang tua sudah wafat, maka bangun silaturahim dengan anak-anaknya. Ketika ada dua orang yang sudah wafat, ketika di dunia mereka bersahabat, saling mencintai karena Allah, kemudian kedua-duanya sudah wafat, anak-anaknya ini membangun silaturahim, maka orang tua yang sudah wafat melihat anak-anaknya membangun silaturahim itu bergembira, bunga Athena ngabes anaknya sarang anak-anak kancana neka membangun silaturahim. Maka dengan kita membangun hubungan dengan sahabat-sahabat dekatnya, sama dengan kita memuliakan dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, kalau terjadi seperti itu, ya jangan minta seperti pemuda ini, mutiara aube jadi sape, setelah aube jadi sape oleh emas 10 kali lipat beratnya dari sapi, langsung jadi orang kaya mendadak, OKM. Mon OKB orang kaya baru. Biasanya sebong sombong neka kan saya sofianya. Mon sobinawan laju neka biasanya tak sombong. Dulu kelam motor roda 4 kong sombong. Mon porsoki mulai laju biasanya tak sombong. Nah, dengan kita berbakti kepada kedua orang tua, kita ini sudah insya Allah pasti akan selamat di dunia maupun di akhirat. Kita lanjutkan. Kita lambat ya. Mama saya tak ikhlas kita akan lambat. Setelah sapi ini dibeli oleh bangsa Israel, sampai bini mereka pas disembelih. Setelah disembelih, Nabi Musa berkata, pukullah mayat itu dengan sebagian dari anggota sapi betina yang disembelih itu. Jadi sapena ebli esolokala salah satu bagian dari tubuhnya anggota sapi ini soro epoko lagi ke si mayit mereka. Nah, dalam riwayat kaji malam semakin, mereka memukulnya dengan bagian tubuh di antara dua pundak sapi. Jadi neka cetak, neka beda apa? Bau, man bau kan bau. Bahunya, iya kedua lah. Pokoknya baunya. Nah, di antara kedua bahu neka lah yang pokok lagi ke mayit. Setelah dipukulkan ke mayit, terjadi peristiwa khariqul ada yang berulang-ulang terjadi kepada bangsa Israel. Jadi peristiwa di luar kebiasaan normal, yang mana mayit neka setelah epoko lagi ngakui salah satu di antara kedua babunya cek ke mayit neka dioleh.
yang bedana umpama terjadi zaman semangken bangsa Israel atau lagi mayit langsung odi tanya aki siapa saya mata yang ini menempian beda mayit atau kalau sampai pas ke guru kapi takok. Maka mayat itu dapat hidup kembali lalu mereka bertanya kepadanya, siapakah yang telah membunuhmu? Siapa sama TNB? Maka dijawab oleh si jenazah tersebut, tang penakan bungas tete nih kan umpama beda menjadi sesoki nih kan pas itu mau mate kan lagi sampai pokok lagi mak mate dan siapa saya mateen kon bejena sudah waktunya meninggal. Nah dipukulkan, ini ponaanku. Tang penakan mereka ngocak bahwa dia akan membunuhku, merampas hartaku, dan mengawini anak perempuanku. Ini juga peringatan kepada orang tua yang punya anak gadis, endi anak bini, umpama beda orang laki nyelaber, ingin melamar anaknya, umpama empian tak cocok, ngocak tak bagus. Jangan sampai mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Bukan salah coba melarat tawar kambing di tangan. Mereka sakit apa? Nah sakit hatinya seorang laki-laki yang ditolak cintanya dengan cara yang tidak baik itu bisa menimbulkan musibah. Karena orang kaya ini si menjadi mereka akhirnya dibunuh gara-gara penolak, padahal menolaknya dengan cara yang halus, dengan cara yang sopan. Kenapa boleh menolak dengan cara yang tidak baik? Jadi kalau tidak suka empian cukup ngocak kan jodoh di tangan Allah. Nah istikharah mengatakan sepertinya saat ini belum waktunya untuk menikah. Mudah-mudahan kamu bisa segera mendapatkan jodoh yang lebih baik. Nah kan nyaman mau menikah. Bohong tawa kambing di tangan anak, salah cubuk jalan melarang. Lalu tak apalah ini kan. Jadi hati-hati lisan ini dijaga. Nah setelah berkata seperti itu, ketemu siapa pembunuhnya, orang senate neka setelah odik nate boleh. Jadi dibangunkan, dihidupkan oleh Allah, tujuannya hanya untuk memberitahu siapa yang melakukan pembunuhan. Nah setelah ketemu siapa pembunuhnya, akhirnya ditangkap oleh bangsa Israel sesuai hukum yang berlaku pada waktu itu. Siapa yang membunuh, hukum kisosnya adalah dibunuh. Pada zaman semangken pun hukum Islam sama. Siapa sematen, hukum kisosnya adalah epaten. Siapa yang membunuh maka dia harus dibunuh. Kita lanjutkan kepada riwayat yang berikutnya. Jineka riwayat versi yang berikutnya. Sunaid meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Hajjaj, yaitu Ibnu Muhammad, dari Ibnu Jurai, dari Mujahid dan Hajjaj, dari Abu Ma'syar, dari Muhammad Ibnu Ka'ab Al-Qurazi dan Muhammad Ibnu Qais. Riwayat sebagian dari mereka dimasukkan ke dalam riwayat sebagian yang lainnya. Disebutkan ketika suatu suku dari kalangan Bani Israel merasakan bahwa tindak kejahatan di kalangan mereka kian banyak. Jadi mulai dari zaman lambek mereka sudah biasa, ada sebuah suku yang resah karena di tengah-tengah mereka kejahatan semakin lama semakin meningkat. Nyabe sepeda motor etanian, sepeda motor elang. Nyabe embi etanian, embi elang. Nyabek sampai tanian sampai elang. Maka aja ben Surabaya nyabek bini tanian. Jadi bini naro elang. Maka mereka membangun sebuah kota terpisah, lalu mereka menghindar dari kejahatan yang biasa dilakukan kebanyakan orang. Jadi empian umpama ditakdirkan tinggal di satu perkampungan yang mana perkampungan ini secara akhlak dan moralnya sudah tidak baik, yang namanya tingkat pencurian terus meningkat, tingkat pembunuhan meningkat, kemudian perzinahan semakin
marah. Suami selingkuh sama tetangga sebelah, istri tetangga sebelah selingkuh sama yang satunya lagi, akhirnya kesana kesini, ini semuanya isinya zina-zina semua. Maka pilihannya cuma dua. Mon empian bisa ngobrol, bisa menciptakan sebuah kebaikan yang buruk di kampung tersebut bisa diubah menjadi baik, maka ubahlah. Tapi mon empian tak kelar, tak bisa mengubah yang buruk jadi baik, maka keluarlah dari kampung tersebut. Jangan tetap tinggal di desa tersebut. Kenapa? Karena khawatir ketika punya turunan, anak turunan empian mereka khawatir terpengaruh dengan orang-orang yang akhlaknya tidak baik. Kalau bisa ubah. Kalau tidak bisa, keluar. Nah, ini yang dicontohkan oleh bangsa Israel yang soleh. Ketika kaumnya banyak yang melakukan kejahatan, akhirnya mereka sekelompok suku ini keluar dari tempat tinggal kaum kebanyakan, mendirikan kota sendiri, mendirikan kampung sendiri yang dijaga betul-betul, jangan sampai ada perbuatan maksiat dan kejahatan di dalamnya. Lalu mereka menghindar dari kejahatan yang biasa dilakukan kebanyakan orang. Untuk itu apabila sore hari tiba, mereka tidak membiarkan ada seorang pun di luar kota, melainkan disuruh masuk ke dalam kota. Jadi ada aturan, begitu masuk bekal sore, ini diminta semua penduduknya untuk masuk ke dalam kota, jangan ada satupun yang keluar dari kota. Kenapa kok sore? Karena biasanya maksiat mereka paling banyak elaksanaki bekal malam. Diskotik biasanya malam, sobung diskotik duhur nih kan. Yang namanya tempat prostitusi paling rame beto malam, sobung prostitusi neka beto duha neka sobung. Nah pokoknya sobung redung kabdi. Nah maka ketika sore hari disuruh pulang semua supaya benar-benar terjaga bahwa penduduk tersebut tidak bermaksiat, tidak melakukan tindak kejahatan. Apabila pagi hari tiba, pemimpin mereka naik ke atas benteng dan melihat-lihat keadaan di luar. Apabila ia tidak melihat sesuatu pun yang mencurigakan, barulah ia membuka pintu gerbang kotanya dan ia selalu bersama mereka hingga petang harinya. Apa maknanya? Mon empian jadi pemimpin, mereka kontrol, dicek rakyatnya itu yang tukang maksiat siapa saja, rakyatnya yang ahli ibadah siapa saja. Mereka pisahkan, cek apa polong, mon apa polong yang ahli maksiat kalau bisa berubah jadi soleh, alhamdulillah. Peranan mereka saya beres, mau tak beres, makanya dipisahkan. Dengan cara apa? Kalau zaman sekarang ya hidupkan madrasah-madrasah, hidupkan pondok pesantren, hidupkan taman-taman pendidikan Al-Quran, masukkan anaknya orang-orang yang soleh ini untuk ikut meramaikan atau memakmurkan masjid, madrasah, majelis-majelis ilmu. Nah ini saya masih memimpin mereka, kalau sudah pagi, bitong, absen, ini rakyatnya yang mana saja yang keluar. Kalau sudah yakin tidak ada yang mencurigakan, semua rakyatnya sudah ada di dalam tempatnya, tidak ada satupun yang bermaksiat, baru pintu gerbangnya dibuka. Tersebutlah bahwa ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang memiliki harta yang banyak. Nah ini mulai masuk cerita narasi orang sesoki neka. Sedangkan ia tidak mempunyai ahli waris kecuali hanya saudara lelakinya. Versinya kalau yang sebelumnya kan penakan maten menjadi. Nah semakinnya ke versinya alek maten kakak. Jadi sesoki kakaknya saya melarat adiknya. Ia tidak mempunyai ahli waris kecuali hanya saudara lelakinya. Tetapi setelah dirasakan oleh si saudara pewaris bahwa saudaranya yang kaya itu tidak juga mati, melainkan berusia panjang. Alek saya melarat neka mekel, tan kakak neka mata temate. Saya alek nama melarat terlekas soki. Saya kakak tak temate.
Memang salah satu cara kalau ingin kaya instan, mereka endi orang tua atau paman atau kakak yang kaya yang tidak punya ahli waris kecuali dirinya. Beda beberapa cara supaya empian maka soki teroning dia. Terus soki rapi lah mantan. Nah itu naoning tidak memang bisa laka soki. Pertama, terlahir dari anaknya orang kaya. Mohon pak embuk nampian soki otomatis empian norok soki. Ini syarat pertama. Kriteria kedua, akabin di orang soki. Jadi impian umpama rek rakyat mereka melarat terus soki nyare rade tua soki. Saya prediksi seminggu boleh mati. Nah mereka lekas soki. Nah cuma yang ditakutkan setelah rade mereka kabin eden tek seminggu tak teh mati. Akhirnya saya udah mati kade stres. Nah ini yang terjadi, dia punya kakak yang kaya, dia kepingin cepat kaya. Nah akhirnya terdorong keinginannya untuk mewarisi kekayaan dengan secepatnya, maka ia membunuh saudaranya itu, kemudian mayatnya ia letakkan di depan pintu kota tersebut, lalu ia dan teman-temannya bersembunyi di suatu tempat yang tidak terlihat. Jadi melakukan perencanaan pembunuhan tidak hanya sendiri tapi ngajak temannya. Ayo nolong kok pakai entang kakak deki kok bagi-bagi rezeki. Setelah dibunuh akhirnya ditaruh di pintu gerbang kota. Kotanya orang-orang soleh ini yang tadi diceritakan. FPN jenazah SABE labengnya gerbangnya kotanya orang-orang yang soleh. Ya terus napa ampun ya? Elah lagi impian. Ya bos-bos kapi mak bideng kapi ya. Gula kalau kak beli aing melor langsung. Kita pelanggaran. Dikeluar kona aku lagi nong kade. Tersebutlah pula ketika Nabi Musa alaihissalam melihat banyak kejahatan pembunuhan di kalangan kaum Bani Israel, maka apabila ia melihat ada seseorang terbunuh di dekat suatu kaum, ia menghukum kaum tersebut. Jadi Nabi Musa neka membuat kebijakan, setiap ada orang yang terbunuh yang tidak diketahui siapa pembunuhnya, maka jenazah ini paling dekat ke kaum yang mana, kaum tersebut yang akan ditimpakan hukuman. Nah ketika si teretan sesoki neka mate terbunuh dan penduduk kota dan diletakkan di tempat kotanya orang yang soleh tadi, maka satu kota menolak karena memang tidak ada satupun yang melakukan pembunuhan. Sementara yang membunuh memfitnah penduduk kota tersebut, sehingga akhirnya hampir terjadi peperangan. Jadi para perang ketika kedua belah pihak menyandang senjatanya masing-masing, untungnya masing-masing dapat menahan dirinya, bisa menahan supaya tidak sampai terjadi pertumpahan darah. Nah kemudian mereka datang kepada Nabi Musa dan menceritakan persoalan mereka. Mereka berkata, saya berkata mereka adalah yang membunuh. Hai Musa, sesungguhnya orang-orang penduduk kota ini telah membunuh seseorang. Setelah itu mereka menutup pintu gerbangnya. Jadi saya matakan mereka acting Musa, pantretan mereka mate. Saya matakan penduduk kota ini mare-matakan pintu gerbang tutup, jenazah mereka hina, ditinggalkan, dibiarkan. Maka penduduk kota menjawab, wahai utusan Allah, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa kami telah menghindarkan diri dari segala bentuk kejahatan. Barokahnya melindungi diri berjamaah untuk terhindar dari segala bentuk kejahatan, maka punya kemampuan untuk bisa menolak tuduhan yang tidak baik. Ini pernah terjadi
saya sendiri pernah mengalami beberapa bulan yang lalu diundang ke Kalimantan. Nyampe di Kabupaten Ketapang di Kalimantan, ada satu fitnah. Jadi fitnah aneka, ada seseorang yang mengatasnamakan saya, ngambil nomor handphone, dihack, kemudian dengan nomor handphone ini, mohon maaf, dia menggunakan nomor saya untuk pesan wanita nakal. Jadi yang gini benar. Nah kemudian dibatalkan, sehingga saya mucikalinya germona neka marah, sehingga dituduh neka masa seorang ustadz, masa seorang pendakwah kok sampai pesen perempuan nakal. Nah tapi alhamdulillah Allah melindungi, mulai dari mangkat sampai preman gula tak pernah ketibit. Dari mangkat gula sarung beda kereta namanya Zudi, neka sarung di gula tak pernah pisah. Mon apesa neka gula sarung jamaah lain. Jadi dari awal berangkat sampai pulang, gula neka selalu berkumpul dengan orang-orang yang lain, sehingga lingkungan langsung menolak. Tidak mungkin Ustadz berbuat seperti itu. Kenapa? Karena dari awal nyampe ke Kalimantan sampai pulang selalu bersama dengan kita. Nah barokana along polong sarang orang sesoleh selamat tembiang gula neka selamat. Umpama gula mangkat ke tibi, tedung ke tibi, kening fitnah yang aneka rompes gula. Tapi barokah berkumpul berjamaah diselamatkan oleh Allah. Nah maka berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Jadi empian neka minimal loro selamat. Enggak bahasa Israel neka diselamatkan oleh Allah karena mereka memisahkan diri hanya berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Untuk itu kami telah membangun kota tersendiri seperti yang kau lihat, dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari kejahatan orang lain. Demi Allah kami tidak membunuh dan tidak pula mengetahui pembunuhnya. Maka Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Musa, memerintahkan agar mereka menyembelih seekor sapi betina. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata kepada mereka, Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Konteks ini berasal dari Ubaidah, Abul Aliyah, As-Sabdi dan lain-lainnya. Masing-masing terdapat perbedaan, tetapi pada lahiriahnya riwayat ini diambil dari kitab-kitab Bani Israel atau Israiliyat, dari kategori yang boleh dinukil namun tidak boleh dibenarkan dan tidak boleh didustakan. Jadi begini, Al-Quran neka ada yang namanya asbabun nuzul, hadis ada yang namanya asbabul wurud. Kemudian di Al-Quran ini ada kisah-kisah yang disampaikan seperti ceritanya bangsa Israel. Nah ketika ulama-ulama tafsir menciptakan kitab tafsir, mereka itu mengambil dari berbagai sumber. Pertama, ayat ini diturunkan asbabun nuzulnya apa? Sumber asbabun nuzul tentunya adalah as-sunnah atau hadis. Nah kemudian dari as-sunnah, dari hadis yang ada ini, asbabul wurudnya, penyebab keluarnya hadis ini kenapa? Nah ini mereka cantumkan. Nah ada sebagian kisah yang tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran maupun as-sunnah, tapi diterangkan di dalam kitab-kitab Israiliyat, yaitu kitabnya bangsa Israel. Nah maka kalau ini diambil dari Bani Israel, cukup dijadikan pengetahuan saja, tidak perlu dipercayai atau menolak untuk percaya. Contoh soal Israiliyat, empian oning ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernahnya tinggi sempian oning yang diketahui oleh semua jamaah, istrinya Nabi Yusuf ini namanya siapa? Siti Zulaikha. Nah, Zulaikha neka diambil dari kitab Israiliyat. Tidak ada satu riwayat pun dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menceritakan bahwa istrinya Nabi Yusuf itu namanya Zulaikha.
Yang ada di dalam Al-Quran hanya diterangkan bahwa Nabi Yusuf ini ketika oleh saudaranya dibuang ke sumur, kemudian ditemukan oleh pedagang. Nah, oleh pedagang ini dijual dijadikan budak di Mesir. Nah, begitu udah pakai Mesir, mereka dibeli dengan Perdana Menteri, orang nomor 2 yang ada di Mesir. Dibawa, diasuh. Nah, si Perdana Menteri ini punya istri. Yusuf ini diambil jadi budak ketika masih anak-anak, ketika masih kecil. Waktu berlalu, Nabi Yusuf dari Keni akhirnya jadi dewasa. Begitu dewasa, dia menjadi seorang laki-laki yang tampan, yang gagah. Jadi gantengnya itu tidak ada yang mengalahkan ketampanan Nabi Yusuf. Nah, sehingga akhirnya Siti Zulaikha ini tergerak, si perempuan ini tergerak hatinya ingin memiliki Nabi Yusuf. Sehingga di dalam Al-Quran diterangkan si wanita ini menggoda Nabi Yusuf untuk melakukan perzinahan. Dikejar kabung Nabi Yusuf neka. Nah, Rendini neka diceritakan sebagai seorang wanita bangsawan yang punya kecantikan yang luar biasa. Nabi Yusuf seorang pemuda yang ganteng, yang tampan, bedereng lake, tampan, ganteng, namanya Nabi Yusuf, digoda oleh seorang wanita yang sangat cantik jelita. Mon Yusuf pucang anom, ngobrol tapi Nabi Yusuf dilindungi oleh Allah, menolak perbuatan yang dosa ini, menolak zina ini, akhirnya lari Nabi Yusuf. Nah, ketika lari, etapun sareng reng bini neka, ke kelampina etaje, sehingga akhirnya kelampi saya budi neka corek, sobek. Nah, ketika sudah ditarik bajunya Nabi Yusuf sobek, mak ketepaan apes, Perdana Menteri ini kata Pak Kleman, buka pintu, ketemu Nabi Yusuf sareng bini naneka beng-bengan. Nah, maka si wanita ini karena khawatir takut ketahuan perbuatan kejinya, dia memfitnah Nabi Yusuf dengan mengatakan di dalam Al-Quran, apa hukuman bagi seorang pemuda yang menggoda wanita majikannya. Nah, maka Nabi Yusuf pada waktu itu diberikan pertolongan oleh Allah dengan sebuah mukjizat di mana ada bayi bede Eni neka bisa bentar. Eni neka memberikan pembelaan bahwa coba dicek kelampinan Nabi Yusuf, umpama kelampina Yusuf saya corek, saya ada yang sobek ini yang di depan, berarti Yusuf yang salah. Tapi kalau yang sobek di belakang berarti Yusuf yang benar. Nah, setelah dikontrol ternyata yang di belakang yang sobek, sehingga akhirnya jadi gunjingan, jadi omongan orang-orang satu kampung. Empian bayangaki umpama naudzubillah bada setong pejabat, saya paling keempat umpama Pak Tenggi umpama pas dini nabur lebur di panglakona neka kira-kira dibentang apa enten dibentang semua ngomong neka Bu Tenggi neka tak beres neka mak bisa bu lebur sareng panglakona. Nah, karena diceritakan seperti ini, si wanita tadi itu mengundang orang-orang yang alibah neka eonjol kabi, setelah datang every apel every lagi. Begitu apel neka ekombik ngakwilating Nabi Yusuf era kon keluar. Setelah keluar neng bini saya ngombi neka mulai dari saya tua sampai saya mode neka kabi terpesona melihat ketampanan Nabi Yusuf. Saking gantengnya sampai kelopain yang diiris ini bukan apelnya tapi yang diiris adalah tangannya. Dan ketika tangan ini bercucuran darah, tidak sekalipun terasa sakitnya, saking kagumnya dengan gantengnya Nabi Yusuf. Pas ngocak yang gini neka, been guru sekali habis Nabi Yusuf. Engkau benar habis Nabi Yusuf, ya wajar mengkau lebur ke Nabi Yusuf. Nah, si wanita ini pertanyaannya, namanya siapa? Di dalam Al-Quran tidak diterangkan siapa wanita ini. Nama wanitanya itu tidak diterangkan. Di dalam hadis as-sunnah tidak ada satupun referensi yang menerangkan wanita ini namanya siapa. Nama Zulaikha itu muncul dari dua versi.
Yang pertama dari kitabnya Bani Israel, yang kedua dilihat dalam ilmu sejarah. Nabi Yusuf ini hidup pada zaman raja yang bernama Akhnatun. Akhnatun ini punya perdana menteri namanya Putifar. Putifar ini punya istri namanya Zulaikha, sehingga dicurigai Zulaikha ini yang dimaksud di dalam Al-Quran sebagai wanita yang menggoda Nabi Yusuf. Dan akhirnya singkat cerita, Putifarnya wafat, Zulaikhanya menderita karena saking cintanya kepada Nabi Yusuf sampai hilang semua kecantikannya. Kemudian melalui mukjizatnya Nabi Yusuf, Zulaikha dikembalikan kecantikannya dan akhirnya menikah dengan Nabi Yusuf. Maka kalau misalkan ada kiai yang doa pada waktu walimatun nikah, Allahumma alafta bainahuma, Allahumma alif bainahuma kama alafta Yusuf wa Zulaikha, mereka tak kelero, aminaki pon. Tapi kalau kiai-kiai yang biasanya menjaga tidak mau mengambil dari kitab-kitab Israiliyat, biasanya mereka tidak menggunakan kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Tidak harus dipercayai, tapi tidak harus ditolak juga karena sumbernya dari Israiliyat. Nah, semua kisah-kisah yang berkaitan dengan penyembelihan sapi betina ini sebagian diambil dari kitab Israiliyat. Makanya kenapa terjadi beberapa versi, dan itu tidak perlu dipercayai dan tidak perlu ditolak. Cukup diambil pembelajarannya saja, bahwa yang pertama jangan berburuk sangka kepada Allah. Yang kedua, sabar menerima ketentuan Allah. Yang ketiga, berbaktilah kepada kedua orang tuanya. Dan yang keempat, percaya, muliakan para nabi Allah dan para ulama. Inti dari ayat ini mengajak kita untuk itu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari sifat-sifat buruk Bani Israel. Kita tetap muliakan kedua orang tua kita, kita jaga kejujuran kita jaga diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan dengan pembacaan sholawat Nabi Muhammad SAW. Yakini bahwa sholawat yang kita baca akan menjadi wasilah penyebab hadirnya Rasulullah di tengah-tengah kita, sehingga setiap doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas segala nikmat iman dan Islam yang telah Kau berikan kepada kami. Jadikanlah pertemuan kami pada malam hari ini pertemuan yang Kau ridhoi, menjadi penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kami, terhapusnya semua dosa-dosa kami. Ya Allah, jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan sakit, baik dirinya maupun keluarganya, melalui majelismu yang mulia ini, ya Allah, angkatlah penyakitnya, sembuhkanlah penyakitnya, jadikan setiap sakit yang diderita menjadi penyebab terhapusnya semua dosa-dosanya dan diangkatnya derajat oleh Engkau, ya Allah. Ya Allah, setiap yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan ujian ekonomi, berikanlah rezeki yang barokah kepada kami, ya Allah. Berikanlah rezeki yang melimpah kepada kami, ya Allah. Berikanlah rezeki yang bisa memberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Siapapun yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan hutang piutang, lunaskanlah hutang-hutang kami, ya Allah, melalui majelismu yang mulia ini, ya Allah. Jangan Kau biarkan hidup kami menjadi susah karena lilitan hutang kepada kami, ya Allah. Jadikanlah kami memiliki kemampuan untuk menyelesaikan setiap hutang-hutang kami, ya Allah. Jauhkanlah kami dari rezeki yang haram, jauhkanlah kami dari riba, jauhkanlah kami dari rezeki yang tidak Kau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami sadar bahwa setiap waktu yang kami lalui pada hakikatnya mendekatkan diri kami kepada jadwal kematian kami. Maka apabila telah tiba jadwal kematian kami, maka wafatkanlah kami dalam keadaan yang terbaik,
dalam kondisi yang terbaik, dalam waktu yang terbaik, dalam keadaan kami sedang menjaga wudhu, dalam keadaan kami membaca Al-Quran, dalam keadaan kami menjaga sholat 5 waktu kami, dalam keadaan kami berzikir kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah setiap dosa yang pernah kami lakukan di masa lampau ya Allah. Jadikanlah semua yang hadir pada malam hari ini keluar dari majelismu yang mulia ini bersih dari dosa ya Allah. Ampunilah setiap kesalahan-kesalahan kami, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang sengaja maupun tidak disengaja. Ampunilah segala dosa-dosa yang kau murkai ya Allah. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang diampuni segala dosanya ya Allah. Jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini pernah melakukan dosa besar, pernah berzina, pernah mencuri, pernah minum minuman keras, pernah durhaka kepada kedua orang tuanya, pernah meninggalkan sholat dengan sengaja, maka melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Jadikan kami semua keluar dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa ya Allah. Ampunilah kesalahan kedua orang tua kami. Jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini orang tuanya masih hidup, maka ampuni segala kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Panjangkan umurnya, bahagiakan hatinya, sehatkan badannya, wafatkanlah dalam keadaan husnul khotimah. Jikalau seandainya orang tua kami sudah wafat ya Allah, ampunilah segala dosa-dosanya. Jikalau ada yang hadir pada malam hari ini orang tuanya sedang mengalami siksa kubur saat ini, maka melalui majelismu yang mulia angkatlah siksa kubur kedua orang tua kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, masukkan ke dalam surgamu, kumpulkan bersama kekasihmu Nabi Muhammad SAW, kumpulkan kami juga bersama kedua orang tua kami di surga sebagaimana kau kumpulkan kami di dunia ini ya Allah. Ya Allah, jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini diuji dengan pasangan-pasangan yang durhaka kepadamu ya Allah, malas mengerjakan sholat, tidak senang dengan majelis ilmu, tidak senang melakukan ibadah, tidak senang dengan sodaqah, tidak senang dengan puasa, tidak senang dengan sholat, maka melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, berikanlah hidayah kepada pasangan kami agar dekat kepadamu, dan tabahkan hati kami di dalam menghadapi pasangan kami. Anugerahkan kepada kami anak-anak yang solih dan solihah. Jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini diuji dengan anak-anak yang keras hatinya, lemah akal pikirannya, durhaka kepada kami sebagai orang tuanya, maka melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, berikanlah hidayah kepada anak-anak kami, berikanlah keselamatan kepada anak-anak kami, jadikan anak-anak kami min ahlil ilmi, jadikanlah anak-anak kami min ahlil Quran, jadikanlah anak-anak kami min ahli sunnah wal jamaah. Selamatkanlah kami melalui anak-anak kami yang solih dan solihah ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah, sehatkanlah diri kami, jauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya, selamatkan kami dari orang-orang yang zalim, selamatkan kami dari segala musibah, berikanlah kepada kami keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kami yakin setiap doa yang kami panjatkan pasti akan Engkau kabulkan, maka jangan Kau kecewakan setiap permohonan yang kami panjatkan pada malam hari ini. Terimalah semua doa kami, kabulkan semua doa kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Untuk pengajian 2 minggu yang akan datang akan diinformasikan di grup WhatsApp. Untuk 2 minggu yang akan datang di rumahnya Bukit Dusun Kacangan. Kucanganom lagi berarti. Mata sen Kucanganom dengan. Ya mudah-mudahan semuanya panjang umur, disehatkan, diberikan kesempatan untuk hadir di kajian 2 minggu yang akan datang di rumahnya Bukit Kucanganom. Dusun apa? Dusun Kacangan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Lut sekeluarga. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan oleh beliau sekeluarga dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang barokah, dan semua yang hadir pada malam hari ini semuanya dipanjangkan umurnya, selamat sampai rumah masing-masing, dan mudah-mudahan kita berjumpa 2 minggu yang akan datang. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi.